secara otomatis harus emang begitu. Saya izin tanggapi dulu bentar ya. Saya izin tanggapi. Sebentar. Saya izin tanggapi ya. Teman-teman Kristen, maaf ya, yang biasa jemaat atau yang Anda kalian, kalau kalian bertanya tentang Tritunggal di gereja, saya yakin kalian akan mendapatkan jawaban imani saja. Jangan banyak bertanya. Itu sering. Suatu hari saya pernah ada seorang anak kuliah belajar. Dia bertanya, jawabannya itu. Sehingga dia naiklah ke Komal, diskusi. Dia tidak menemukan jawaban. Siapa yang mengajarkan Trinitas? Apa maksudnya Tritunggal? Siapa yang mengajarkan? Pasti pendeta menjawabnya, jangan banyak tanya, imani saja. Ada dulu dari timur, saya lupa namanya, sudah setahun 2 tahun ke belakang. Akhirnya dia naik, waktu itu naik ke Komalnya Kang Yonatan Nandar. Dan waktu itu saya ada di sana. Ternyata memang dia sudah bertahun-tahun tanya tentang ajaran Tritunggal. Jawabannya imani saja. Jangan banyak bertanya. Itu sejauh yang kami tahu loh ya. Sejauh yang kami tahu. Kalau tidak percaya, Bang R.E. King tanya aja nanti sama pendetanya. Oke, siap Mas. Coba izin Mas Alif, coba saya jelasin setahu saya tentang Tritunggal sama Mas Riki. Tapi ini bukan berdebat ya. Kalau nggak masuk pikiran udah nggak usah, soalnya saya tidak terlalu kesana, nggak paham juga. Jadi gini, soal Tritunggal itu kayak apa ya contohnya? Kayak cair, padat dan gas, tapi dia dalam bentuk es. Paham nggak Mas? Es itu ada bisa mencairkan, ya, terus bisa padat kan, jadi es, air dalam bentuk air, bisa cair, bisa padat dalam bentuk es, terus bisa gas kan, uap air kayak gitu. Tapi dia masih dalam satu kan, air namanya. Nah sama juga kayak Tritunggal kayak gitu. Atau jadi sudah sesederhana itu? Iya. Tapi kalau sudah sesederhana itu, tahu nggak dalam sebuah penjelasannya, kalau ada yang bisa menjelaskan Tritunggal, berarti bukan Tritunggal lagi. Ya soalnya kalau Tritunggal itu rumusan bisa dijelaskan dengan sederhana dan dipahami, bukan Tritunggal lagi namanya. Ya. Tapi ini buat ya itu apa sih namanya ya? Memang betul sih nggak bisa dijelaskan karena kuasa Allah itu melampaui atas. Ya iya, makanya jangan dipaksakan. Tapi buat ini aja, buat sekilas, oh bayangannya kayak gini, kayak gitu. Pusing juga ya. Mau pusing kalau dijelaskan itu Tritunggal. Iya, makanya itu kalau dijelaskan panjang sekali. Kalau mau nanya-nanya buat mau tahu lagi, cari di YouTube ada penjelasannya. Ditonton aja, nggak masuk akal nanti ya udah itu biar. Ini ada yang saya mau tanyakan ini. Sama Jojo atau sama Alif yang jawab? Sebentar, teman-teman bantu dong, ini Komalnya goyang. Aduh, saya nggak bisa ngegerakin, ada notif. Teman-teman, ini diskusi baik-baik, tolong supportnya, tab-tabnya, laporannya. Aduh. Baik. Ini tolong dong, ini kita diskusi baik-baik, nggak ada hujatan loh ya. Ntar layar saya nggak bisa digerakin, ini ada notif. Konfirmasi. Oke. Ya, jangan lupa tap layarnya. Aduh. Teman-teman, ini kita diskusi baik-baik loh ya. Nggak ada juga saya di sini, tidak ada yang menghujat, dan saya hargai tamu saya yang dua ini. Kalau ada teman Kristen yang naik, saya tidak tambah dulu, khawatirnya nanti jadi rancu, mohon maaf. Jadi saya biarkan dulu, kita diskusi baik-baik. Ingat loh ya, yang saya katakan dan yang saya sampaikan itu tidak ada asumsi pribadi, itu nggak ada. Semuanya pakai data, ya. Oke, lanjut lagi tadi, mungkin Bang R.E. King mau menyampaikan sama Jojo, silakan. Layar saya barusan udah goyang. Pada saat Tuhan Yesus di bumi, apakah dia menganut suatu agama atau tidak? Enggak, dulu nggak ada agama Mas. Oh, nggak ada agama dulu. Jadi kalau ini Kristen ya, nanti jelasin agama Islam muncul dari mana ya Mas. Ini menurutku lagi. Nah, agama Kristen itu sesudah kenaikan Tuhan Yesus,
Terus entah berapa lama ya, karena baru mereka disebut Kristen. Nah, jadi arti Kristen itu pengikut Kristus. Kayak gitu ceritanya, ada Kristen pengikut Kristus. Saya bantu Bang Ereking, sebelum ditanggapi saya izin bantu ya. Gini, Yesus ketika mengajar dia berkata, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Artinya ada di situ keagamaan. Oke. Memang kalau kita lihat apa nama agama itu belum disebut. Hanya sebuah kisi-kisi. Tapi ucapan Yesus, jika hidup keagamaanmu, kalau kami sebutnya sebagai milah namanya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Artinya ada agama. Nah, Yesus berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus juga menyembah Tuhan. Nah, kalau kita lihat, Yesus pengajarannya dan siapa muridnya itu bangsa Yahudi. Oke? Murid Yesus Yahudi. Yesus mengajar di tengah orang-orang Yahudi, alias Bani Israel. Makanya dia berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu ajaran Yesus loh. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang. Matius 14 25 26 di situ ya. Nah, dia untuk Bani Israel. Keagamaan. Yahudi berarti Yudaism, masih tentang golongan. Belum disebut agama. Ini belum ada Kristen loh ya, belum ada Kristen. Nah, apa kisi-kisi dari Yesus? Coba ada yang bisa buka Yohanes 14:27. Yohanes 14:27, Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian semua. Yang Yesus tinggalkan itu damai sejahtera. Oke? Yang ditinggalkan oleh Yesus ajarannya. Saya buka ya. Takutnya dikira saya bohong. Matius 5:20, semoga di sini tadi sudah ada yang buka. Ini kalau teman-teman mau belajar, sebenarnya nanti ada mata rantai kenabian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak akan paksakan orang-orang Kristen itu percaya, itu hak kalian. Mau jadi Muslim silahkan, tidak jadi Muslim silahkan. Oke, saya tampilkan dulu di Matius 5-nya yang tadi saya sampaikan, takut dikira saya dibilang asumsi. Di sini dikatakan nih, kata Yesus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, berarti harus lebih baik. Yudaism. Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Yudaism pemahamannya. Dia mengajar di bait Tuhan. Santrinya, kalau bahasa saya ya, santrinya juga orang-orang Yahudi. Makanya manusia itu percaya dengan apa yang dia percaya gitu. Arti kata logika dengan sains itu berbeda ya. Jadi biar paham dulu. Jadi semua orang sini itu di Komal ini harus paham. Logika sama sains itu berbeda. Sains itu adalah metode pembuktian. Metode pembuktian ya. Jadi kalau logika, perlu dijawab, perlu ya. Disclaimer dulu ya, maaf. Saya ngomong kan, cuman bisa bantah. Untuk bisa awal mula terciptanya saya ini dan nalar dari filsafat loh, logika itu. Maka untuk menumbuhkan logika dan nalar kita berpikir, maka kita butuh juga yang namanya sains. Jadi logika jelasin. Yang bagus, orang yang berlogika itu bukan berarti dia kebenaran ada di pihak dia. Oh iya betul, ada tetap harus dibuktikan secara metode saintifik. Iya. Saintifik itu. Jadi ya saya lebih senang gitu. Jadi sekarang orang mencari kebenaran itu, manusia zaman sekarang ya, zaman now ya. Zaman now sekarang ini orang mencari kebenaran itu, kebenaran ilmiah ya. Saya bukan bilang kebenaran subjektif ya. Kebenaran ilmiah itu dengan cara metode apa? Metode berlogika atau dengan cara metode saintifik, pembuktian ilmiah. Pasti jawabannya saintifik dong, pembuktian ilmiah dong ya kan. Jadi metode berlogika itu udah nggak dipakai zaman sekarang ya, per hari ini ya.
Kalau kamu bilang di abad ke-18, ke-17, ke-15, ke-16, itu Iya, manusia benar, zaman itu filsafat. teknologinya belum begitu berkembang. Jadi Iya, mereka benar, untuk setuju. membuktikan sebuah kebenaran, tolong ditahan dulu. Untuk membuktikan sebuah kebenaran itu mereka menggunakan logika. Karena teknologi mereka belum memadai untuk membuktikan kebenaran itu. Jadi dengan logika itu, dengan berlogika, bermain akal logika, apa namanya itu namanya logika atau apa namanya sebutannya itu. Dan dalam kehidupan sehari-hari saya Kalau dalam juga filsafat gini tuh saya, logos. Iya, dalam kehidupan saya sehari-hari itu juga yang mendukung itu adalah kebiasaan. Enggak, logika itu kan akar katanya logos gitu. Iya. Logos itu pengetahuan. Yunani itu. Jadi, kenapa saya katakan logika dan kenyataan realitas atau fakta saintifik itu? Contoh gini nih. Saya informasi yang saya punya bahwa Bang Abaji ini orangnya baik, ya. Bang Abaji ini orangnya suka menolong orang. Bang Abaji ini kalau ngomong juga lembut, dia tidak pernah berkelahi sama orang, suka mengalah. Kemudian Mas Diki berita ke saya nih, Bang Abril, Bang Abaji kemarin ditangkap polisi karena mencuri dompet. Logika saya ini nggak akan terima hal itu gitu. Nggak mungkin. Karena dari alur metodologis ini orang seperti Bang Abaji tidak mungkin melakukan pencurian gitu. Tetapi ketika Bang Diki menunjukkan ke saya bukti CCTV, Anda betul-betul nyolong dompet, rungkat semua logika saya ini. Runtuh ya Bang? Jadi logika ini bukan fakta saintifik gitu. Ya betul, ya karena memang dari filsafat ya, orang filsuf gitu loh, dari Yunani itu memang. Ya kalau zaman Konsep dulu logika. menggunakan filsafat karena apa? Teknologi belum secanggih sekarang, belum ada handphone, Iya, belum Bang. ada kamera CCTV. Cuma segala macam Bang, belum ada. mau nggak mau, sains itu memang berawal dari ya, orang filsafat ternyata. Oh, iya dong. Mau nggak mau Kita itu dulu ada. kalau belum ada alat yang canggih ya kita pakai logika untuk mencari kebenaran. Nah iya, tapi kita jangan filsuf itu pengaruhnya juga Ya, besar. makanya Stephen Hawking itu bilang filsafat sudah mati. Karena apa? Teknologi Ya, sekarang tidak bisa sekarang. membuktikan segalanya. Jadi nggak perlu Ya, lagi pakai sekarang. logika untuk menemukan kebenaran gitu. Cuma kan mau nggak mau kan itu bapaknya lah pemicu. Betul. Kita Pemicu. nggak menghilangkan mereka itu adalah bapaknya ilmu pengetahuan. Iya. Ketika teknologi belum berkembang seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau Iya, sekarang betul. langsung pembuktian aja, langsung kasih bukti nyatanya gitu. Nah, observasi Agus ya. Contoh Iya, manusia kita tidak zaman sekarang ya, contoh manusia zaman sekarang ya, terbukti bahwa mereka kalau ada kejadian di jalanan, yang pertama kali dikeluarin itu bukan omon-omon, tapi apa? Handphone untuk merekam. Iya, Bukti betul. bahwa manusia itu udah Viral. diviralkan, ya. Itu bukti bahwa manusia udah menggunakan saintifik sebagai pembuktian kebenaran. Iya, betul. Kalau kamu nggak merekam kejadian, kamu ke kantor polisi. Nanti kamu ditanya Iya. dimintai keterangan, saya dipukulin Pak, saya mana buktinya kata polisinya, mana buktinya kalau nggak ada video nggak sah gitu loh, Betul. nggak bakal Bahkan diterima sekarang itu laporan buat kamu. senjata ya. Bahkan itu ya. Sekarang buat senjata itu. Karena gini Gus Taufik, kalau sampai misal dipukul orang ya, itu pertama yang Anda lakukan adalah merekam kejadian. Kalau Anda bisa, Anda langsung melakukan visum et repertum gitu. Visum et repertum. Jadi di visum langsung, itu juga bukti gitu loh. Bahwa Anda mengalami Cuma trauma kan- atau cedera akibat perbuatan Lebih. seseorang. Katanya Bang Sain tadi diempiriskan. Ya memang harus seperti itu. Jadi Iya. kalau dulu memang pengadilan itu bicaranya adu cocot kan. Aduh, Nah, adu logika. Memang jadi profesi orang yang pintar berlogika gitu. Iya, makanya saya bilang Gus, ternyata kamera tadi itu mematahkan uang, bisa mengalahkan bahkan backingan itu loh. Maksud saya betul backingan kalah itu sama kamera. kalah itu. Itu senjata tertinggi itu. Kamu pakai lawyer yang hebat pun seperti Hotman Paris lah ya, yang pintar ngomong-ngomong, pintar logikanya bagus. Kalah dengan lawyer yang abal-abal, yang dia cuma bawa bukti doang. Sedangkan Hotman Iya. Paris nggak bawa bukti, dia bawa omong-omong logika dia. Kalah dia. Malah gitu. Ya misalnya tadi kejadian tadi Bang Abaji nyewa Bang Paris kan. Atau abang berantem sama babi. Kalau Abang token lagi habis jangan stres bang. Ngutang kayak Enggak sana. timah nanti kena kau, kuningan nanti kau. Gak usah lah berantem bang. Abang sebelum berantem sama Bang Kesar, abang tes dulu berantem sama bawang kelapa, berani nggak? Murah ngambil kau kalau nengok identitas kau nih, tahu aku ini. Udah tengok, ambil. Jangan berantem bang, jangan berantem bang, nggak bagus bang.
Biar aku mau tahu kekuatan kau di Polri sama di TNI. Nih, coba. Kita bersahabat aja ya bang. Bang kita bersahabat aja. Bersahabat. Ya bersahabat aja kita. Salaman bang. Ini orang Batak. Iya kita salaman dulu. Ntar dulu kalau salaman sama dia. Pagodaku hatam heang gejek kolor. Anak Batak. Jangan dilayanin. Bang, kita salaman dulu, bang. Salaman, tangannya mana? Ini tangan apa kaki sih, bang? Ini Batak bang, ini Batak ini, Batak. Juntak ini juntak. Oh, tangan toh. Jawa kau bukan Batak. Abang mending rajin kerja yang bener, bang, di sawah, di kebun gitu loh, bang. Tungguin hama-hama babi masuk, tungguin gitu bang. Itu makanya. Janganlah suka berantem bang. Enggak, tadi pagi dia itu saya lihat bahwa ini Mbak Cet itu cari ini makanan sisa di rumah makan itu untuk kasih makan babi. Nasi. Kalau di sini nasi bekas, ya kan? Iya, itu kerjanya dia. Iya, kalau di Medan namanya nasi untuk makanan B2. Iya, ke rumah-rumah makan nyari-nyari bekas-bekasan itu kan makanan sisa itu. Ntar dulu. Bang, sebenarnya Anda begini bang, bisa ceritain nggak bang? Gejala awalnya apa bang? Bang, gejala awalnya apa sehingga abang begini bang? Boleh cerita Diseruduk babi. Mungkin abang pernah manjat pohon jatuh, apa seperti apa bang? Enggak, diseruduk babi bang, lagi ngasih makan babi diseruduk dia. Kacamata itu siapa itu? Itu yang pakai kacamata. Tapi kau mau nantang aku, kau bilang mau kena timah panas. Udah pernah kau kena timah panas? 3 di punggung, 2 di paha kanan. Sudah pernah kau? Kau udah pernah kena kuningan, biar ku kasih kuningan ke kepala kau nanti. Udah usah kayak gitu, jumpai aku yuk. Itu cerita-cerita kartun kayak gitu. Ya. Udahlah, janganlah begitu bang. Cerita kartun sama aku begitu kawan. Bang, udahlah bang. Udah turunin aja bang, turunin lah, ganti-ganti. Ini orang mabuk, turunin lah. Janganlah suka, bang jangan suka berantem ya bang, nggak bagus lah gitu, nggak bagus itu bang. Abang mending perbaiki diri bang, cari kerjaan yang benar supaya bisa pasang listrik. Aku masuk tadi, kalian nggak enak. Ya bang ya, rajin kerja, rajin nabung, tidak sombong. Setelah terkumpul duitnya hubungi PLN bang. Oke? Kalau kurang-kurang ya minta tolong, insya Allah kami bantu ya bang ya. Kurang berapa kira-kira duitnya bang pasang listrik? Belum laku besinya bang. Belum laku besinya. Kalau kurang-kurang misalnya duit pasang listrik sekarang berapa sih? Di kampung 3 jutaan ya? 3 juta lebih. Ya, orang-orang kayak gini biasanya kalau pagi nyari makanan sisa, siang sedikit cari brondolan. Ini biasanya orang-orang kayak gini. Kalau pasang listrik 3 jutaan bang, kira-kira duit lu kurang-kurang 2.000 atau 100 perak saya bantu bang. Ya, jadi damong dulu 2.980.000 ya, kurang 20.000 kita bantu bang. Ya bang ya. Siapkan KTP sama kakak ya bang ya. Besok ada petugas PLN namanya Luka Tambunan datang bang, bantu. Kristen Titanium. kata Luga dia Kristen Titanium. Coba nyalain korek lagi bang, ini abangku mah yang paling ganteng ini. 10 Sumatera nih. Nyalain dulu korek abangku. Lai, nyalain lagi korek bang. Lai. Ibrani ini lawan dia bicara. Ibrani juga mabok. Coba bang ini mah. Ibrani garam apa ya? Garam Cina ya. Iya, bicara saja. Aku betul darat. Iya seperti itu. Ketemu lagi kan gue bilang juga apa? Ibrani. Satu komandan. Jimat ini Romo ya bukan? Romo ya. Ini kalau ngomong gak nyambung. Garam Cina. Ini 8 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Sering kumainkan ini Ibrani dulu. Kuat terus kamu ya, jumlah siapapun nandar ya tidak berguna. Ini tadi menurut netizen dia udah 67 jahitan loh. Dia Ibrani. Dia habis jatuh. Aku termasuk 67 jahitan. Orang kuningan kok timah. Dia akui dirinya 67 jahitan. Adu aja Bang Andi. Aduh ya, kata ya aku suka ada Stepi. Iya, itu Ibrani ahli dekat. Bukan ahli. Iya, itu fakta. Iya, jelas ya. Nah, itu Pak ahli. Nandar siapa tahu? Cuma aku tahu. Itu.
Trinita aku tahu. Kenapa tidak bisa berjawab Ibrani? Masih orangnya Berjawab. Ibrani malam Ibrani. Aduh, ngomongnya peletotan kayak gitu ya. Ibrani katanya kau tidak berilmu, kata si dokter ahli itu yang di sebelahmu. Ibrani tidak berilmu sama sekali, itu katanya. Agama itu nggak ada mengajarkan kebencian. Tapi kalau kalian memang benci, biar ku ambil sesuatu nanti. Tapi Yesus ngajarin kebencian. Gimana sih? Siapa ngomong tadi itu pertama itu? Ngejek-ngejek dia. Mainin aja, Bang. Bro, kau ada rencana selanjutnya apa nih? Bro, dengerin dulu gua. Kau punya rencana apa sekarang? Maksudnya rencana ini mau ngobrol-ngobrol aja. Tapi kalau kalian mau ngajak berantem, bilang. Janganlah, Bang. Rencana yang baik-baik aja, Bang. Yang menghasilkan duit. Katanya kan mau kau kena apa katanya kena. Abang nanti seteruk nanti kalau suka marah-marah, Bang. Katanya mau kau kena timah panas katanya. Ada rencana nggak besok, Bang? Bang, ada rencana nggak besok malamnya, Bang? Bukan timah panas nih. Bang, biar 88 di sini. Bang, besok malam ada rencana nggak, Mbak? Rencana ini mau makan ke sana, ke Medan ini. Makan apa, Bang? Ini jumpa di Sambu aja nanti. Kalau jumpa di mana, Bang? Pagi like ya. Kalau like bilang ya, biar aku nanti masuk ke like-nya nih. Nah, di mana maunya makan? Kira-kira, Bang, istrimu bahagia nggak sih punya suami kayak kamu? Kalian dong, umur sengsara dia, Bang. Dapat musibah juga sama dia itu. Udah cerita itu aja cewek. Kira-kira, gua tanya, Bang, serius ini, Bang. Bang, kamu punya istri bahagia nggak sih punya suami kayak lu gitu? Musibah, Bang, musibah. Mukanya jelek itu, tengok itu jelek. Aduh. Pertanyaan bagus itu. Jangan-jangan anak orang kupulain ke orang tuanya, Bang. Kayak judul lagu. Makanya, Bang, kalau malam minggu bagi orang yang tidak punya uang, ya cukup begadang di rumah aja, Bang. Nggak usah pesta, Bang. Malu-maluin, diusir. Ya, Bang ya. Nggak usah mabok lagi ya. Oke, Le, salaman kita. Bye-bye ya. Iya, Le, bye-bye ya. Kerja yang benar, Le. Supaya menghidupi keluarga. Jangan suka berantem, nggak bagus itu. Ya, baguslah kalau begitu. Turun sendiri dia. Itulah ya, nggak boleh berantem kita. Kita ini bersaudara sebangsa dan setanah air. Nggak boleh kita berantem. Kita harus saling menghormati satu sama lain ya, Le. Macu udah selesai peluk Bible-nya. Pingsan dia. Nggak mau dia dibacanya. Susah bacanya. Kesel gue tadi. Pak De udah ditanya 6 kali. Sekali Pak De nanya sekali doang. Dia nggak mau jawab. Ya terpaksa nongol lah. Herannya dia tidak mau membaca Bible gitu. Macu. Mana ada Tuhan turun ke bumi. Orang Yahudi nggak pernah meyakini itu, yang dia punya kitab, dia tahu bahasanya. Nggak ada orang Yahudi meyakini Tuhan datang ke bumi, itu nggak ada. Malaikat lah. Di situ pertama kali turun perintah sunat untuk Abraham ya, Pak De. Betul. Iya, Kejadian 17 tadi. Ya kalau Tuhan itu yang turun ke bumi, berarti Tuhan yang nyunat Abraham gitu. Dokter. Luar biasa. Padahal di situ kan ada seorang, ada orang di situ gitu loh. Malaikat memang itu ya memperlihatkan dirinya berbentuk manusia. Itu bisa ya Pak De ya, terjadi itu. Malaikat bisa menyerupai manusia supaya bisa berkomunikasi.
Saya itu bagaimana malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad sholat. Benar gak tuh Pak De? Betul. Bener aja deh, kan gitu. Betul. Bisa, tapi Tuhan turun menjadi manusia ya, nggak mungkin lah. Nggak muat dunia ini. Kan bapakku lebih besar daripada aku. Berhentilah Bang Maco jadi seperti itu. Pakailah akal, sehatkanlah akal. Ganti yang lain, coba ada yang lain lagi enggak? Ada, tunggu, tak akan naikkan. Ya, masih ngomong dia. Ya gimana Bang? Masih hidup. Masih, lama dia berpikir. Bukan, karena tadi di mute terus. Soalnya kalian ini mau diskusi, yang mau framing gitu loh. Kalau mau diskusi Alkitab sama orang-orang yang benar-benar paham Alkitab, yang tahu cerita Alkitab dari Alkitab itu sendiri. Ya, terus begini Bang, orang kalau ditanya itu menjawab atau diam Bang? Kalau ditanya, bagaimana? Kalau orang ditanya itu menjawab atau diam? Tadi kan saya bilang di Alkitab tidak menuliskan Allah itu di posisi kanan, kiri atau tengah kan gitu. Oke. Tapi di Kejadian 17 ayat 22 itu jelas bahwa itu bukan malaikat, itu Allah. Berarti Tuhan, berarti Tuhan pernah, jangan dulu Bang, berarti Tuhanmu pernah turun ke bumi ya Bang ya? Bukan saya yang bilang, Alkitab sendiri. Baik. Berarti kalau Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, berarti di surga kosong ya Bang? Itulah pemahaman kalian yang makanya orang lagi nanya ini Bang, kok pemahaman lagi nanya. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Ya, silakan. Apa pertanyaannya Bang? Tadi kan sudah dijelaskan. Kalian meminta menunjukkan bahwa Allah itu, saya juga setuju kan, sepakat kan? Kalian bilang Allah itu ya tidak terhampiri. Dijawab dulu Bang, kan Tuhan turun ke bumi Bang nih. Nah berarti kalau Tuhan turun ke bumi itu berarti surga kosong, betul? Kalian gini ya, kita lihat apa sih lu? Dengar dulu. Lu serba salah ya menjadi orang lu. Alkitab yang menunjukkan, bukan saya yang berbicara. Kalau saya yang berbicara, kalian bisa bilang bahwa saya yang mengada-ada, saya mentuhankan manusia. Kan gini loh abangku, abangku terganteng, abangku terganteng di sendiri. Kalian bilang tidak pernah. Dengar dulu Bang, abangku terganteng saat sepak pojok penjuru begitu. Tuhan turun ke bumi jadi manusia, menemui Abraham. Pertanyaannya Bang, berarti surga kosong ya Bang? Betul apa betul? Oh tidak kosong ya. Berarti kalau nggak kosong berarti ada berapa Tuhan itu? Hanya dengar ya. Maka tadi saya sudah jelaskan. Iya Bang, katanya di surga ada Tuhan, ada juga Tuhan menemui Abraham. Ada berapa Tuhan? Kalau di dalam Alkitab kita itu menjelaskan bahwa untuk memahami isi Alkitab itu nggak usah memahami Bang, tinggal dijawab. Ada Tuhan di surga, ada Tuhan juga di bumi menemui Abraham. Ada berapa Tuhan? Ya satu Allah lah. Allah yang mana? Yang mana yang menemui Abraham atau yang di surga? Makanya tadi saya sudah jelaskan. Dengarin dulu lagi, kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Yang menemui Abraham atau yang ada di surga? Ya Tuhan yang tahu. Itulah yang turun kan begitu. Kau kayak ngomong nih Bang, abangku. Terganteng nih, ya ada Tuhan turun ke bumi menemui Abraham. Menurut kamu cuma satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? A, yang menemui Abraham. B, yang di surga. Dijawab. Pokoknya apapun jawabanmu, kau yang menderita menjawab. Yang menemui Abraham itu Allah. Ya, Tuhan. Ya Tuhan. Oke, ya di surga Tuhan juga. Yang dijelaskan di Alkitab adalah yang menemui Abraham itu adalah Allah. Berarti surga kosong. Berarti surga. Dengerin dulu. Berarti kelahiran Yesus ya. Ini sebelum kelahiran Yesus saya bicara ini. Saya nggak ngomong Yesus. Berarti surga kosong waktu itu ya. Betul apa betul? Atau ada Tuhan cadangan di surga? Cadangan. Siapa suruh lu turunkan Tuhanmu ke bumi? Meninggalkan tahtanya di surga. Kosong, diambil orang lain nanti. Gimana?
Ada yang kudeta tempat Tuhan di surga. Ayo lu. Masih mau kedatangan besok. Tuhan kau turunkan ke bumi, berarti di surga kosong. Kalau Tuhan satu, kecuali Tuhan dua, gimana? Di mute terus. Kesian kalian mau diskusi tapi tidak paham. Kau yang kasihan, makanya saya mute. Gimana sih? Bukan ya, begini, supaya kalian tuh pintar soal Alkitab. Jadi jangan Nah, ini lagi saya tanya, kau nggak jawab. Saya bicara ini dasarnya Alkitab, bukan logika kalian yang... Iya, kalau dasarnya Bible, menurut kamu Tuhan turun ke bumi menemui Abraham. Berarti di surga masih ada Tuhan nggak? Ada atau tidak ada? Jawab. Jawab. 1, 2, 3, 4. Hitung man. Mute lagi, itu kan streaming namanya, mute terus kan? Kau enggak jawab. Oh diskusi tapi saya sedih sekali ya diskusi sama room saya sampai jam begini belum tidur, saya sedih sekali. Ya tidur lah bang, daripada ngantuk di sini. Oh dikasih mengerti, tidak mau. Abang gitu pilih loh. mana? Abang pergi tidur atau di sini dibikin malu? Pilih mana bang? Tidur atau malu? Bang, Coba mana? gini Bang Andi, dia konsisten enggak? Kalau Tuhan itu pernah datang ke bumi, itu di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 itu Allah dikalahkan Yakub. Itu Tuhan atau malaikat tuh di situ tuh? Itu disebut Allah loh di situ. Makanya tadi saya katakan malaikat itu juga bisa disebut Tuhan atau Allah. Coba Kejadian 32 ayat 28 tuh. Ataukah Tuhan kalah sama Yakub? Tuh. Lalu orang itu lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Coba itu Tuhan itu. Jadi di dalam Bible itu ketika disebut Allah atau Tuhan itu belum tentu Tuhan. Tadi sudah saya terangkan. Bahkan saya bawa Mazmur 82 ayat 6 tuh. Hakim-hakim disebut Tuhan. Disebut Allah. Musa juga disebut Allah. Tapi kalau Tuhan Sang Pencipta nggak pernah turun. Dalilnya 2 Tawarik 6 ayat 18. Nggak paham-paham sih kawan nih. Cobalah jangan terpaku sama doktrin gitu loh. Coba kamu berani mengakui enggak bahwa itu yang dikalahkan Yakub itu adalah Allah? Satu. Hitung man hitung kalau gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak mampu berdiskusi. Bangun dia. Itu kan keberapa bangun? Kalau di mute terus kan kesian. Saya sedih juga kalian punya. Tadi bilangnya Bible berjalan. Satu lagi Bang, pertanyaan saya Bang. Kejadian 32 ayat 28 itu Tuhan Sang Pencipta atau malaikat Bang? Itu disebut Allah itu. Coba dibaca Bang. Karena kalian masih menolak bahwa Allah itu tidak bisa dapat dilihat. Kalau ditanya kenapa nggak jawab Bang? Kalau ditanya kenapa nggak jawab Bang? Coba. Yang dapat bergulat itu hanya manusia ya. Dan di situ Allah kok. Salah satu dari kita. Kamu paham tidak? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Itu Allah atau siapa? Bergumul itu apa? Bergulat. Ya. Smackdown, main Smackdown, UFC, MMA Pro. Artinya bahwa salah satu dari kita itulah yang menuju kepada siapa? Kemanusiaan. Ya. Kalian sepahami itu dulu. Karena kalian menolak bahwa Allah itu tidak bisa terhampiri segala macam. Nanti saya jelaskan. Makanya tadi kenapa saya mau jelaskan semuanya. Biar kalian paham isi Alkitab. Coba kau baca dulu Kejadian 32 ayat 28 kau bacalah. Biar paham. Dulu Kejadian 18 ayat 1 itu baru Allah Kejadian 32 ayat 28 kau baca Bang. Di situ jelas sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Iya. Tuh.
Berarti Yakub dikeroyok dua, Allah dan manusia. Di situ Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman, orang percaya. Saya nggak nanya itu, Bang. Yang saya tanya Kejadian 32 itu Allah atau siapa itu? Makanya nggak jawab, Bang Andi. Nggak jawab. Begitu besar keimanan dia, makanya dia nggak berani jawab dia. Ya, termasuk saudara berani jawab. Di sini iman. Yakub menang melawan Tuhan tuh, di situ tuh. Berarti itu Tuhan beneran dikalahkan Yakub. Terus Yakub menang lawan Tuhan. Dalam hal ini jelas ya bahwa mereka itu bergaul erat, akrab ya. Jadi hubungan antara bapak dan anak tidak lagi ada perbedaan. Apa orang di sini berantem? Pak Yakub itu terplecok kok akrab apa sih? Berantem itu. Orang berantem di situ. Dalam hal bergumul ya, meyakini bahwa itulah. Kalau itu akrab kenapa ada yang menang ada yang kalah, Bang? Iya, makanya gimana sih ini orang? maju. Masa akrab ya kan, hubungan anak dan bapak masa melecokin paha. Maju, kau tahu nggak artinya bergumul itu apa? Bergumul itu Smackdown, UFC, MMA Pro, bergulat. Itu namanya bergumul. Bergumul itu ya, kalau di kekristenan itu adalah berdoa ya, bergumul. Berdoa terus Yakub menang gitu. Di dalam alam roh ya, di dalam roh. Coba ini diartikan berdoa cocok enggak ini? Ini saya baca ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang gitu. Ini kata bergumul saya ganti berdoa ya. Sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini doa gitu. Bang, jangan dipleset-plesetin lah, Bang. Apa sih ini orang? Cobalah dipahami dulu tentang arti bergumul ya. Bergumul itu adalah sesuatu yang digumulkan ya. Artinya apa? Artinya yang diimani ya, yang dipercayai ya, yang bergumul artinya yang dipercayai. Artinya bahwa iman dia itulah yang meyakinkan sesuatu untuk hal-hal yang baik gitu loh. Sekarang bentar Bang. Awalnya itu Allah kan mau membinasakan manusia. Ya, sekarang kita bergumul kita ganti meyakini ya. Bentar Bang. Kalian harus paham itu. Sekarang kita cocokkan dengan ayat. Ini dari keturunan Yakub lah itulah makanya telah turun juru selamat. Juru selamat itu Yesus Kristus. Bergumul artinya diberkati ya. Kita cocokkan dengan ayat sekarang. Ya, sebab engkau telah diberkati melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Cocok enggak? Suka plesitin ayat itu loh kalian. Katanya bergumul artinya memberkati. Makanya artinya gimana sih? bergulat artinya. Coba bergulat, sekarang bergulat, kita ganti bergumul ya. Sebab engkau telah bergulat melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Cocok. Bergulat itu jangan ditafsirkan bahwa Smackdown, itu salah. Kalau tidak diartikan secara harapnya, kenapa hanya Yakub terplecok, Bang? Paham soal arti kata bahasa Indonesia saja juga paham. Coba kalian baca dulu, bergumul itu apa? Apakah bergumul itu bergulat? Ya. Kalau kita lihat konteks di sini, Bang, ini sedang berantem. Berantem itu secara alam roh, ya. Emangnya Yakub roh? Aduh, kau ini. Yakub itu manusia. Kalau dalam hal berdoa itu apa? Roh atau apa? Nih, roh ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ini berantem lah atau lagi apa nih, Bang? Aduh, kau ini, Bang, jangan bodoh-bodohin orang. Iya, artinya bahwa pergumulannya dia itu harus maju. Kalau kau mau berdusta, mau merubah bahasa Indonesia, mending kau ke KBBI, protes sama dia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini salah, ini bergumul ini bukan bergulat. Berani kau bilang begitu? Silakan kalian menerjemahkannya sendiri. Bukan kami menerjemahkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
ataukah mau bergulat atau seperti apapun, bergulat itu Kau tinggal di mana? Kau tinggal di mana? Menurut KBBI, bergumul memiliki dua arti utama. Contoh ya. Bergulat atau bergelut. Contoh. Dan juga melibatkan diri dengan suatu secara intensif, secara kiasan. Jadi ini bergulat atau bergelut itu aja artinya. Masa diartikan yang aneh-aneh. Contohnya ya, biar kalian paham. Kalian lagi menghadapi masalah yang besar. Jadi di dalam keyakinan saya, tunggu saya berdoa atau bergulat dulu sama Tuhan. Ya, jadi berantem dulu sama Tuhan. Berantem dulu sama Tuhan. Jadi bukan bahwa manusia ini tidak lagi ada jarak antara manusia dengan Allah, karena kita ini disebut ada penjimen. Nah, ini tipu-tipu aja nih jimen. Ini pendusta ini. Aku kira kau naik tadi itu ya. Kukira kau naik itu berkompeten gitu loh. Beredukasi kau di sini. Maksudnya tapi malah bodoh-bodohin orang. Tapi bahasa Indonesia pun kau tidak paham. Tidak di luar dasar. Gini loh gini macu ya. Kau jangankan bahasa Indonesia, tidak paham kau. Pahamnya kau itu bahasa domba. Dengar dulu. Paham benar, Paman TKI atau siapa ini ya? Kamu harus paham dulu. Filipi 2:3 ayat 20 itu jelas disebutkan bahwa hubungan kita ada di sini ditanya tadi bergumul, hantu belagu. Surga. Jadi kita ini tidak ada lagi ada jarak antara manusia dengan Allah. Karena dengan kepercayaannya Yesus Kristus itu telah membawa kita kepada Allah itu sendiri, karena kita adalah domba-domba Allah. Saudaraku. Kalau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kalian paham. Karena kalian menolak Yesus, kalian tidak akan pernah paham, gitu loh. Saudaraku macu, yang ditanya itu arti bergumul. Bukan lompat ke Filipi kayak pocong kau atau kayak kodok kau lompat-lompat. Yang ditanya bergumul, arti bergumul menurut bahasa kaidah Indonesia apa? Karena kamu itu kan tidak paham soal bergumul. Kalau bergumul selama ini kamu bergumul dengan siapa? Ya, bergumul dengan apa kamu ini? Ya, Bang Man yang dari pernah bilang katanya karismatik ya. Tadi saya dengar kamu bilang kamu kan karismatik. Iya. Kamu paham soal bergumul tidak? Pernah tidak kamu bergumul itu berkelahi, bergulat, saudara? Ya, kamu paham tidak? Itu dua objek yang bertentangan, saudara. Langkah pindah sebelah, kamu langsung menghakimi orang Kristen. Kamu salah loh, Man. Nanti kamu akan menyesal ya. Saya tidak menyesal, bre. Saya justru kasihan dek kau. Begini abang ganteng, abang Man yang ganteng. Kamu harus tahu lah ya. Bro. Tunggu saja. Dengar dari tadi ngomong aja yang ngerocos saja kau. Dengar. Dengar dulu. Dengar. Supaya kamu pintar. Kamu bisa mencerna dengan baik. Konteksnya jelas, macu. Bergumul ada yang dikalahkan di sana. Kalah itu soal pertarungan. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau Anda mengatakan bergumul, contoh, bergumul dalam satu jemaat artinya berkumpul. Tidak ada konteks kekalahan di sana. Makanya analisa bahasanya, saudara. Begitu, makanya kamu keluar ya. Kamu bergumul dengan sakit penyakit, kamu bergumul menangkan penyakit itu untuk kamu sembuh. Contoh ya. Itu namanya bergumul dengan Allah. Tubuh kamu tuh dengan tubuh Kristus supaya kamu memperoleh dengan menyama kesembuhan. Ya, mempersatukan hubungan roh yang terpisah itu menjadi satu. Macu, ada konteksnya bergumul itu kau baca setelah itu. Karena kamu bergumul dengan Allah dengan sungguh-sungguh, kamu akan memiliki yang namanya mujizat. Open cam dulu kau Macu. Open cam. Itu arti bergumul. Nah, menurut Bible. Apa artinya? Coba ini buka. Besarkan. Ini Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda. Ya, menurut Bible. Sabda. Nih, ini Alkitabmu ini. Baca. Bergumul apa? Bergulat, bergulut, bergumam. Tuh. Di sini juga bahasa kamus ini. Bahasa kamus yes. Bahasa kamus kalian ini. Definisinya bahasa Inggrisnya apa? Wrestling mania. Makanya aku bilang tadi, Smackdown, WWF. Udah paham? Nih, in wrestling nih ha, WWF. Ini sabda. Bible kau itu, saudara Macu. Bible. YouTube lah.
kalau mau diskusi dengan benar. Kau tidak jujur, kau pendusta, kau penipu. Itu bukan tidak jujur, itu bahasa bergumul. Kalau sampai saya di sini sampai saat ini, saya mengerti bergumul itu berarti saya membangun hubungan saya. Sekarang yang kau menolak kamus bahasa besar Indonesia. Oke, kau tolak. Sekarang ku bawa kamus besar Alkitab Sabda. Masih nolak juga? Tidak ada, itu sama, bergumam itu juga sama, bergumam. Bergulut, bergulat, bergumpal, tidak ada berbincang, bergerunduk. Itu sama pengertiannya, tidak ada masalah. Sama. Kamus bahasa Indonesia kau bantah. Sekarang ku bawa kamus Alkitabmu. Bahkan sampai kamus Seyasit. Nah, Seyasite. Di sini disebutkan warsele, problem, bermasalah. Kamu apa lagi? Makanya aku bilang kau tak paham bahasa Indonesia, tak paham bahasa Inggris, pahamnya bahasa domba. Bergumul itu kan tadi kan masalah, kan membawa masalah. Jangan mute terus lah. Kalian ini mau berdiskusi tapi tidak cerdas. Kau ngawur loh Macu. Kau kayak bukan manusia, serius. Oke, terserah man lah ya. Tapi saya cuma mau pesan. Gini Macu, dari tadi kita ngobrol diskusi. Di Yohanes 1-2 dia bilang begini, kita itu adalah Allah sama seperti Kristus ya. Terus kalau kita itu di Roma juga ya, Roma 8 ayat 14-17, kita ini harus dipimpin oleh Roh Allah, baru kita menjadi anak-anak Allah ya. Itu bahasanya. Makanya dia bilang begini, keselamatan itu menjadi milik bangsa-bangsa, harusnya kita semua ini bersyukur. Bergumul, jangan kau berkhotbah. Bergumul, bukan berkhotbah. Kita ini menjadi kepunyaan milik Allah. Harusnya yang menjadi ahli waris itu hanyalah bangsa Israel. Ahli waris. Iya, harusnya dia saja yang memiliki keselamatan itu, tapi karena matinya Kristus, mereka menolak Yesus sampai dia mati di salib, itu menjadi milik bangsa-bangsa, tidak lagi milik kepunyaan bangsa Yahudi. Macu. Makanya di Roma dibilang gini, dengan mati Efesus itu dibilang begini, dengan matinya Yesus. Dengarin dulu. Dalam membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Makanya kita ini yang dipilih Tuhan, dengarkan. Macu dengarkan. Iya, dengarkan dulu. Yang saya tanya, arti bergumul itu menurut Kamus Bible dan menurut KBBI tidak usah apa? Berbicara tentang bergumul. Ya, kalian menolak Yesus. Kita berbicara ini ketuhanan Yesus saja. Biar kalian hanya berbicara. Macu, yang ditanya A jangan dijawab C. Makanya kurangi makan tikus. Kayak gini jadinya kau tahu. Yang ditanya sama kau saudaraku, arti bergumul itu menurut KBBI dan Kamus Bible apa? Itu singkat jawab aja. Artinya ini. Silakan saudaraku. Saudaraku Macu. Aduh, tubuhmu sudah sehat dikasih Tuhan, otakmu yang tidak kau fungsikan. Aduh. Aduh. Macu, buka mic-nya Macu, saudaraku, ayo cepat. Saudaraku, cocok loh badan kau itu sehat walafiat. Setidaknya selaras lah dengan akal kau, otakmu gitu. Nah, ngopi dia. Lagi dicarinya itu di Google. Arti bergumul. Maju. Jangan ngopi, saudara. Bergumul itu lihat konteksnya. Kalau pendeta sering mengatakan kita bergumul dalam satu gereja untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya bergumul mengalahkan setan, mengalahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu artinya. Tetapi kalau dalam konteks dalam bahasa kalimat tadi Macu yang disampaikan oleh Ustadz Sugi, ya bergumul melawan
Siapa di situ? Lawannya siapa? Ada berapa oknum di situ? Ayo Macu, buka kameranya. Nggak buka mic-nya. Macu. Macu. Iya. Saudara. Janganlah mute terus lah. Kalian suka sekali framing kayak begitu, tidak bagus. Enggak, saudara. Gini loh saudara. Saudara man ya. Dengar saudara. Dengar dulu saudara. Dengar dulu saudara. Kalau ada anakmu, terus anakmu dipukul oleh guru karena kesalahan dia tidak bisa menjawab, lalu kau bilang sama guru itu, janganlah dipukul-pukul anakku. Nah sama tuh yang barusan kau lakukan. Anda ditanya A, kau jawab C. Yang ditanya arti bergumul. Tetapi kau tidak jawab. Ya, apa itu arti bergumul? Menurut KBBI dan menurut Kamus Bible. Apa artinya? Kita jangan dulu tafsirkan. Saya tidak mau menafsirkan, saya tidak mau mengartikan. Macu juga jangan mengartikan, jangan mentafsirkan. Tetapi marilah kita cari artinya di dalam Bible atau di KBBI. Apa itu bergumul? Ayo. Tadi udah ditunjukkan oleh Bang Paman Kaisar. Jadi kalau bicara tentang bergumul secara garis besar itu adalah membawa persoalan masalah kita kepada yang lebih berkuasa, itu Allah itu sendiri. Kalau di Kristen bergumul itu kepada Allah, jadi kita membawa setiap masalah kita itu kepada Allah, ya. Jadi bukan karena kita berantem sama Allah, bukan, tetapi kita bagaimana supaya doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Terus di yang kejadian tadi itu dia bergumul dengan siapa? Siapa yang dikalahkan di situ? Siapa yang dikalahkan? Siapa yang itu dikalahkan? Siapa yang cilaka? Siapa yang perlu bantuan P3K? Coba. Iman Yakub itu begitu sangat besar sehingga Allah menuruti apa yang Yakub inginkan. Dan siapa yang cilaka di situ? Yang kena kakinya siapa? Kaki siapa? Ya Yakub kan. Berarti dia butuh P3K kan? Iya, makanya itulah ya. Jadi harusnya begini. Itulah apa nih? Harusnya manusia itu dibinasakan karena dosa ya. Tapi memang harus dibinasakan yang berdosa, bukan di penggadaian diwariskan, bukan. Macu. Ya, mau yang berdosa di dunia ini, mau yang tidak berdosa pasti binasa. Tuhan menciptakan dunia ini, ya manusia tidak abadi. Tidak pernah didesain Tuhan untuk manusia itu abadi. Ya. Paham kau? Makanya belajar kau Macu, jangan pegang kamu man. Ya, kamu yang tidak paham. Maka saya heran juga, kamu dari GBI tapi kamu bisa ini. Harusnya kamu itu paham soal bergumul, hari yang bergumul ini saja yang kau yang nggak paham. Kau tolak KBBI, oke kami iyain. Terus kami buka kamus Bibelmu, kau tolak juga lagi. Saya tidak tolak, semuanya benar. Ya, arti dari bergumul itu semuanya benar. Apa yang disampaikan itu benar. Jadi yang di kejadian tadi, ya artinya begini. Jangan artinya sekarang yang di kejadian tadi ada yang kalah, ada yang menang. Itu sekarang Yakub yang menang atau Allah yang menang? Iya, ya. Jadi jawab dulu, Yakub atau Allah yang menang? Itu sama seperti Nabi Musa. Ya. Jawab dulu, itu yang menang siapa, Yakub atau Allah? Jangan bergeser matahari sampai mereka berperang selesai. Kemana ini? Jelas. Jawab dulu lah, yang menang itu siapa? Yang butuh P3K siapa? Keyakinannya begitu besar kepada Allah. Kemana kau ini? Semua apa yang diinginkan kan begitu. Bergeser otak anak ini. Makanya kalian itu yang tidak paham soal arti bergumul ya, bergumul. Macu. Karena kalian menolak yang namanya Kenapa? 4.000 jiwa yang menonton di sini, bahkan dari internalmu, bergumul itu tahu mereka artinya. Mereka cek di KBBI, mereka cek di kamusnya Bible. Semua bergulat. Bahasa Inggrisnya apa? Wrestling mania. Makanya aku bilang tadi WWF, UFC, Smackdown, MMA. Bergulat itu artinya membawa masalah kita kepada Allah. Kemana lagi nih ya Allah ya? Ya, artinya membawa masalah kepada Tuhan itu namanya kita berdoa, bukan bergulat. Kita bawa masalah kita ini, berdoalah kita.
mengadulah kita, meminta petunjuk bagaimana solusinya. Itu namanya berdoa, bukan bergulat. Ya. Sakit memang kau ini betul. Kejadian, maka dengar dulu ya. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu guys, Jimen, katanya bergulat tetap membawa masalah kepada Allah. Itu bergulat. Tetapi Israel, namamu tidak lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Macu. Yang main di OnePred itu membawa masalah kepada Tuhan. Jadi yang main-main di itu di OnePred, UFC itu bergulat mereka kan? Itu jelas dia bilang begitu. Iya, berarti mereka bergulat ya. Berarti mereka membawa masalah kepada Allah gitu. Apakah manusia harus bergumul di bumi? Itu dan hari-hari ada jurinya, ada loncengnya. Ya kan? Berarti mereka bergulat membawa masalah gitu. Yang paham arti bergumul, ya, arti bergumul di situ. Ya, kejadian Ayub 7 ayat 1 bilang begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bergumul itu harus berkelahi dengan Allah di bumi lagi. Pertanyaanku, siapa yang menang dan siapa yang kalah di situ? Ya jelas kan. Siapa? Berarti imannya orang itu, imannya siapa yang menang, siapa yang kalah? Iya, artinya berarti doa Ayub Yakub itu mengalahkan Allah. Ya. Ya iyalah tuh. Dikalahkan. Ustaz Sugi. Udah. Berarti Yakub mengalahkan Allah. Fix, udah aman. Lanjut Bang Jimen. Udah dengar kalian semuanya? Mantap kan? Dia menang terhadap pergumulannya. Dia menang soal pergumulannya. Begitu juga sama seperti Abraham. Abraham juga kan menawarkan kan ketika mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalian harus pahami. Abraham bilang bahwa Allah harus menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa. Abraham menawarkan jika dia didapati ada pertama sekian, ya, kedua sekian dan ketiga sekian. Allah memberikan itu apa? Hal apa? Bergumulnya Abraham itu. Ngomong apa sih maju? Makanya Allah kalah di dalam negosiasi, ya. Negosiasi pun Allah mengiyakan kepada Abraham. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Berarti Tuhanmu bisa tawar-menawar. Bagaimana? Tuhanmu bisa tawar-menawar, negosiasi. Faktanya Abraham waktu berbicara sama Allah. Jawab itu dulu, bisa atau tidak? Bisa tidak tawar-menawar negosiasi? Harusnya tidak. Harusnya pedagang. Dikira pasar malam. Pedagang Tuhan merubahnya. Udah bocor otak kau lah. Udah bocor memang. Gitu ya. Baca sajalah biar kalau kalian baca baru. Nah, kami kan membaca bukan menyimpulkan. Yang menyimpulkan itu kau lah dari tadi. Kau bilang yang menang Yakub, yang kalah Allah. Nah sekarang Tuhanmu bisa bernegosiasi. Berarti tawar-menawar. Kau kayak beli domba. Pintar-pintar. Bocor. Memang betul rusak kali kau maju. Aku yakin ini Bang Jimen. Aku yakin nih Jimen. Dia ini bocor halus. Tapi sekeliling. Tentang bergumul itu coba lihat di Mazmur 51 ayat 3 biar kalian sudah aku bawa tadi kamus Bible. Bergumul itu bergulat, bergeruduk. Bahasa Inggrisnya di bawah wrestling mania. Ya, yang paham ini hanya orang Kristen. Bergumul itu berarti dia mengangkat hatinya, masalahnya dia kepada Allah. Makin panjang jenggotku Jimen. Natu. Karena kalian masih menolak Yesus, makanya kalian tidak paham gitu. Ya? Kau pas kecil imunisasi nggak maju? Ku tanya dulu. Baca di Mazmur 1 ayat 3 lagi tentang bergumul biar kalian paham. Maju. Pas kecil imunisasi nggak? Baca lagi di Roma ya. Roma 15. Itulah pentingnya imunisasi dari kecil. Kayak gini jadinya. Ya kamu nanti kesian juga ya. Saya sedih sekali ya. Saya lebih sedih. Yohanes 8 ayat 24 dia begini, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati akan dosa-dosamu. Itu kata Allah. Rusak kali lah. Nah, ini sayang lu tubuh kawan. Terus Yohanes 8 ayat 28 dia bilang, apabila kamu tinggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Kalau kamu tinggikan Yesus dulu, baru kamu tahu akulah dia. Akulah dia itu siapa?
Allah itu sendiri kalau bicara tentang akulah dia itu di Mazmur pun berbicara sebelum kelahiran Yesus. Bukan itu yang dibahas loh, macu. Menuju kepada Allah.